Elit negeri ini gemar bermain pesan-pesan politik lewat kata-kata bersayap. Saya dengar ada provinsi yang upahnya tak sampai 2 juta rupiah tahun depan. Warna rambut pemimpin daerahnya tak membantu besaran kenaikan upah. Kata-kata bersayap tak membuat kesejahteraan buruh terbang tinggi. Bagi kami kelas buruh, pemimpin yang mikirin rakyat itu tidak bisa dilihat dari seberapa banyak rambut putihnya, tapi seberapa jauh pemimpin tersebut berani menaikkan upah buruh tiap tahunnya. Tak peduli rambutnya hitam, memanjang, atau botak sekalipun, karena kita sedang membicarakan kesejahteraan kelas pekerja, bukan tips untuk penampilan. Sejumlah lembaga survei seringkali melakukan survei terkait dengan calon-calon yang dianggap populer untuk memenangkan pemilihan presiden. Dan satu pertanyaan yang seringkali diungkapkan oleh lembaga survei, kalau kemudian pemilihan presiden dilakukan pada hari ini, siapa kira-kira yang akan dipilih sebagai presiden? Dan nama-nama yang teratas masih nama-nama seputar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, bahkan kemudian Prabowo Subianto. Tidak ada mereka yang aktif dalam dunia pergerakan atau dari kalangan kelas pekerja yang kemudian muncul dari lembaga survei. Apakah hal itu menandakan bahwa tidak banyak dari kelas pekerja yang kemudian memiliki kriteria untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini? Dan sejalan dengan soal kepemimpinan, soal calon presiden, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa calon pemimpin yang merakyat, ciri-cirinya adalah rambutnya putih dan kemudian wajahnya berkerut. Apakah pernyataan itu tepat? Nah, untuk membahas hal itu, kali ini kita akan tersambung dengan Bung Ilham Syah atau yang biasa dikenal sebagai Boing. Dia adalah Ketua Umum dari KPBI yang juga Ketua Bapilu dari Partai Buruh. Bersama Bung Boing, kita akan membahas terkait dengan soal pemimpin yang merakyat dan kemudian tentang apa yang menjadi pembeda antara Partai Buruh dengan partai-partai yang lain. Simak videonya berikut ini. Iya, kalau pemimpin-pemimpin yang dimunculkan di dalam media-media mainstream yang ada pada hari ini kan tentu pemimpin-pemimpin yang ada di dalam survei-survei yang ada pada hari ini, umumnya kan tokoh-tokoh dari pimpinan partai politik, dari pimpinan kepala daerah, umumnya mereka yang masuk dalam radar survei dari beberapa lembaga survei atau yang dikenal oleh publik. Nah, pertanyaannya, kenapa calon-calon atau apakah Indonesia ini kekurangan orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk memimpin negeri ini, yang mempunyai komitmen yang lebih terhadap rakyat? Ternyata juga tidak sebenarnya. Cuman memang banyak dari tokoh atau pimpinan-pimpinan dari gerakan masyarakat sipil yang ada hari ini yang tidak sepopuler dari tokoh-tokoh dari partai politik atau dari kepala-kepala daerah yang ada, tapi perjuangan mereka, kontribusi mereka terhadap perubahan itu sangat besar. Konsep-konsep mereka tentang Indonesia ke depan itu juga tidak kalah dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dari partai-partai politik. Nah, sebenarnya kita punya banyak tokoh, kita punya banyak pejuang-pejuang, kita punya banyak aktivis-aktivis yang konsen terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sebut saja misalnya kalau yang biasa kita dengar gitu ya, banyak tokoh yang bisa kita lihat seperti kita bisa sebut misalnya kayak kalau dari perempuan itu Asvin dari Ketua YLBHI, kita bisa melihat ada tokoh-tokoh meskipun dia bukan aktivis, tapi kita tahu dia punya konsen terhadap perubahan sosial, seperti misalnya kayak Najwa Shihab itu menurut saya orang yang punya ide dan gagasan dan punya keberanian dan dalam keberpihakan dalam berbagai macam talk show pun agenda-agenda yang dia lakukan jelas posisi keberpihakan mereka, dia itu jelas gitu.
Atau kita bisa lihat lagi tokoh-tokoh perempuan dari kaum tani, misalnya ada Dewi Kartika, Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria. Nah, begitu juga di dalam tokoh-tokoh dari gerakan yang laki-laki misalnya. Kita lihat Bung Iqbal bagaimanapun juga, itu adalah tokoh yang cukup dikenal oleh kelas pekerja pada hari ini. Selain dia memimpin dari satu konfederasi, dia juga diakui kepemimpinannya secara global. Dia menjadi bagian dari perwakilan internasional di governing di ILO. Nah, selain itu juga ada aktivis-aktivis lain sebenarnya yang mempunyai kapasitas atau pemikiran-pemikiran yang maju tentang Indonesia ke depan. Nah, cuman memang belum terangkat ke media-media mainstream karena memang mereka memang tidak juga tidak narkis gitu, tidak pengen tampil, mereka tulus-tulus saja berjuang, tidak mengejar media, tidak mengejar popularitas, tapi hidup mereka itu diabdikan untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, itu sebenarnya menurut saya kita punya banyak tokoh sebenarnya, Bung Rahat. Menurut saya itu yang saya sampaikan, bahwa kebanyakan elit kita ini kan menggunakan kata-kata bersayap di dalam statement-statement dia. Dia tidak mau berterus terang. Dia tidak mau berbicara lugas kepada rakyatnya. Harusnya kan seorang pemimpin itu kan berbicara tegas, lugas kepada rakyatnya, sehingga apa yang dia ucapkan itu tidak muncul persepsi yang berbeda-beda gitu, sehingga bahkan bisa menjadi satu pola liar yang nanti bisa berefek positif maupun efek negatif gitu. Nah, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Jokowi jelas tuh efeknya negatif. Kenapa? Jadi kriteria pemimpin itu seakan-akan disempitkan hanya kepada orang yang berambut putih, lalu mukanya berkerut. Ya, kalau seandainya kriteria sesederhana itu sangat subjektif sekali kita menilai seorang pemimpin gitu loh. Karena ya contoh, makanya kita mengambil bukti, misalnya ada kepala daerah yang rambutnya putih semua, tapi kebijakannya dalam konteks upah, karena upah adalah hal yang terbaru pada hari ini, itu tidak memuaskan bagi kelas pekerja. Dia menetapkan upah sangat kecil. Nah, artinya apa? Tidak bisa kita jadikan acuan orang yang berambut putih adalah orang yang membela kepentingan rakyat. Itu buktinya. Dalam kebijakan, dia tidak berpihak kepada kita kelas pekerja dengan menetapkan upah yang sangat rendah. Bahkan upah, kita ambilnya contoh, saya dia juga nggak mau kata-kata bersayap. Misalnya contoh Ganjar, misalnya yang rambutnya putih, kepala daerah, dia punya otoritas untuk menetapkan upah, tapi dia menetapkan upah untuk wilayah Jawa Tengah itu sangat rendah, sehingga Jawa Tengah kategori upah terendah di Indonesia pada hari ini. Gitu. Begitu juga orang yang mukanya berkerut. Ya, orang mukanya berkerut itu ya bisa banyak faktor kan, karena memang sudah tua, tentu orangnya juga berkerut mukanya, dan tidak bisa dianggap orang yang muka berkerut itu karena berkerut itu karena memikirkan rakyat gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya menurut saya Pak Jokowi itu cuma hanya melempar satu hal yang agar orang bisa punya asumsi sesuai dengan pikirannya masing-masing gitu. Jadi untuk meramaikan pemilu, meramaikan kandidat-kandidat di calon presiden, sehingga dia melemparkan kata sayap seperti itu. Nah, itu yang saya bilang bagi saya tidak tepat, karena seorang presiden harusnya mengambil satu statement-statement yang sikapnya tegas, yang memberikan satu ketegasan juga kepada rakyat, tidak yang menimbulkan asumsi-asumsi gitu, apalagi mengasumsikan seorang kepemimpinan dalam hal yang sangat sempit gitu, dan itu sangat tidak tepat. Ya, bagi kita kelas pekerja, seorang pemimpin itu atau pemimpin yang memikirkan rakyat itu tidak bisa dilihat dari rambutnya yang putih, mukanya yang berkerut,
Tapi kita bisa melihat seorang pemimpin, misalnya dalam perspektif buruh, orang yang bisa tegas dalam menaikkan upah buruh setiap tahun. Itu sederhana. Tidak peduli rambutnya itu hitam, tidak peduli rambutnya itu gondrong, tidak peduli rambutnya itu botak, ya kita tidak peduli. Tapi kriteria pemimpin itu adalah orang yang punya keberanian menetapkan upah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan rakyat atau meningkatkan kesejahteraan buruh. Itu yang menjadi kriteria. Dia punya keberanian untuk itu. Itu kriteria yang paling sederhana kita melihat seorang pemimpin, kriteria seorang pemimpin yang peduli kepada rakyat dengan menetapkan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak. Gitu. Kalau pertama kan kita yang ada di Partai Buruh ini adalah orang yang sudah belasan tahun atau yang sudah bertahun-tahun bekerja, memberikan edukasi, memberikan advokasi, berjuang bersama buruh, berjuang bersama petani, berjuang bersama nelayan, berjuang dengan berbagai macam masyarakat miskin. Orang-orang yang dalam hidupnya sudah diabdikan untuk perjuangan, baik itu melindungi kepentingan hak, baik itu petani, buruh, sektor-sektor rakyat, maupun memperjuangkan hak kesejahteraan mereka. Nah, orang-orang yang mendirikan Partai Buruh ini adalah orang-orang yang sudah sampai pada satu kesimpulan. Perjuangan melakukan edukasi semata ternyata tidak menyelesaikan akar masalah dari persoalan yang dihadapi oleh mayoritas rakyat pada hari ini. Sehingga perjuangan politik dengan cara membangun partai politik sendiri, dengan cara kita membangun Partai Buruh sendiri, adalah solusi yang secara komprehensif yang coba kita bangun untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan. Nah, yang membedakannya dengan partai-partai politik yang ada pada hari ini adalah kita adalah orang-orang yang berangkat dari perjuangan yang paling mendasar dari semua lapisan masyarakat ini, yang sudah berjibaku dalam kehidupan sehari-hari sampai pada satu kesimpulan membangun partai politik. Itu satu latar belakang yang membedakan kita. Apa yang akan membedakan kita? Tentu kita akan berbicara tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Perjuangan di parlemen atau perjuangan melalui partai politik, baik itu di parlemen maupun di eksekutif, tentu kita akan berjuang tentang persoalan-persoalan yang memang selama ini kita tangani atau yang kita hadapi. Apa contohnya misalnya? Contohnya buruh. Buruh selama ini selalu berkeluh kesah dengan persoalan-persoalan keserikat buruhan yang dihadapi tentang persoalan tidak adanya jaminan kepastian kerja, tidak adanya kesejahteraan, tidak adanya perlindungan. Partai Buruh dengan orang-orang yang akan ditempatkan nanti, yang akan diperjuangkan di parlemen, tentu dia akan fokus prioritas untuk memperjuangkan tentang perlindungan, undang-undang perlindungan upah, penghapusan undang-undang yang mensahkan outsourcing seumur hidup, kontrak seumur hidup, membuat undang-undang yang lebih memberikan proteksi perlindungan terhadap keselamatan kerja dan lain-lain. Nah, begitu juga dalam konteks hal yang lain bagi seluruh lapisan masyarakat. Partai Buruh akan mengambil posisi bagaimana distribusi kekayaan dalam bentuk jaminan-jaminan sosial itu lebih diperbesar. Karena partai ini adalah partai yang akan mendorong agar jaminan sosial itu diperluas, agar subsidi itu ditambah. Bukan seperti partai-partai yang ada pada hari ini, yang justru bersepakat untuk pencabutan subsidi atau yang mengurangi jaminan sosial yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan dalam konteks latar belakang orang-orangnya, itu jelas. Perbedaan dalam apa konsep atau prioritas perjuangannya, itu juga jelas pada antara Partai Buruh dengan partai-partai yang ada pada hari ini. Gitu.